Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Nggak kerasa udah masuk pertengahan bulan Mei aja nih teman-teman. Tapi kayaknya aku videonya baru sedikit, nggak kayak dulu ya tiap hari bisa bikin video. Tambah sibuk malah tambah males ngonten. Gimana dong kalau kayak gini? Oke, kali ini bikin yang berpandan-pandan lagi. Nah, kebetulan kapan lalu itu ada pesanan untuk bikin carabika dan pukis pandan dalam satu paket. Nah, kita bikin jus pandannya dulu, teman-teman. Ini fresh ya, aku nggak sempat bikin endapan pandan. Jadi kita bikin jus pandan yang fresh tapi padat, tapi pekat. Gimana tuh caranya? Nah, simak ya teman-teman, jangan kemana-mana. Tetap di sini dengan Mbak Tuti di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Oke, lanjut langkah pertama tadi udah ya. Jadi daun pandan dan daun sujinya itu dipotong-potong dulu, kemudian dicuci bersih, terus dicuci bersih. Nah, kalau teman-teman misalnya mau dicuci dulu baru dipotong-potong, bebas aja, terserah aja ya teman-teman. Lanjut kemudian di blender dengan air secukupnya aja, kurang lebih 700 mili ya teman-teman. Nah, kita masukin daun yang udah tadi kita potong, udah dicuci-cuci. Jadi kita akan bagi beberapa tahap. Nah, tahap pertamanya itu setelah selesai ngeblender, itu ampasnya kita ambil, kita peres di blenderan, kemudian kita akan masukin lagi daun pandan yang udah dipotong-potong tanpa penambahan air. Jadi kita menghaluskan daun suji dan daun pandannya dengan air yang sama sampai daun pandannya habis ke blender semuanya ya teman-teman. Kemudian ini ampasnya nih teman-teman, ampasnya itu aku tambahin lagi air kurang lebih 150 mili, diperes-peres kembali, rugi dong kalau nggak diperes. Jadi kita peres kembali dan masih dapat sedikit lagi warna hijaunya. Ini dia hasil dari jus pandan yang pekat. Kita sisihin dulu ya teman-teman. Nah, kita akan membuat biang dari pukis. Kue pukis kita bikin biangnya dulu, yaitu terdiri dari terigu, gula pasir, kemudian ada ragi instan, kemudian kita akan tambahkan air hangat secukupnya. Untuk resep teman-teman bisa lihat nanti ya di kolom deskripsi. Nah, di sini aku bikin pukis kali ini nggak pakai resep sendiri teman-teman. Aku mau nyoba pakai resepnya Cimokap. Jadi kita akan bikin pukis gembul. Meskipun pakai resep aku juga pukisnya juga gembul ya, tapi penasaran sama rasa dari pukis ini. Oke teman-teman, ingin tahu ya kayak gimana ya pukis mokap itu? Nanti simak sampai video selesai. Nah, sementara menunggu biang dari pukisnya mengembang, kita masak santan dulu. Ini santannya udah aku masak kemarin malam ya teman-teman. Ini aku di pagi hari ini bikinnya. Nah, santannya ini aku angetin kembali. Ini santan 3 butir kelapa ya teman-teman. Jadi sebanyak ini. Santannya kita masak kembali sambil diaduk. Jangan lupa ngopi dulu. Langsung langsung lari ke kopi coba, nggak konsisten banget ya ngajarin bikin kue tuh ya, ngasih tutorial tuh nggak konsentrasi, langsung lari ke kopi. Nggak apa-apa ya teman-teman, biar semangat lagi kita ngonten, kita bikin pesanan harus dengan kopi. Gimana ya teman-teman, udah paham ya tadi cara untuk membuat jus pandan ya? Aku harap semuanya sudah paham, meskipun penjelasanku rada ngebut, rada cepet-cepet karena dituntut durasi. Nah itu, aku ulangin lagi, jadi mau bikin jus pandan pekat itu, seberapa banyak pun pandan atau daun sujinya, kita akan menggunakan airnya tetap sedikit, tetap satu.
Yaitu tadi itu aku menggunakan 700 mili. Jadi dipakai berulang untuk melembutkan pandan daun sujinya ya teman-teman. Diperes di blendernya, buang ampasnya, masukin daun yang baru, buang lagi ampasnya, masukin daun yang baru, begitu sampai kita mendapatkan jus pandan yang pekat. Oke ya, kita lanjut lagi untuk bikin kue. Kali ini bikin adonan carabika. Di sini ada gula pasir, aku tampung di dalam sebuah wadah. Jadi aku di sini nggak akan nyebutin resep ya teman-teman, karena memang aku bikinnya juga ini bertahap. Ini tahap pertama, nanti akan ada tahap kedua, tapi aku nggak videoin semuanya, jadi secara garis besar aja. Jadi ini gula pasir, tepung beras, kemudian tepung terigu, nyampur dalam satu baskom, ditambahin juga dengan vanili bubuk dan garam. Kalau teman-teman nggak ada vanili bubuk, pakai vanili cair. Lanjut kita masukkan santan yang tadi sudah kita hangatkan kembali ya teman-teman. Kita akan bikin adonannya dengan santan panas di awal-awalnya sampai kemudian nanti adonannya padat. Ya ampun, kelemahan aku ya teman-teman, kadang lemah dalam mengukur-ukur wadah. Jadi di sini seperti teman-teman lihat wadahnya kekecilan. Apa nggak greget ya? Akhirnya aku kembalikan ke tuang lagi ke dalam wadah yang lebih besar dong teman-teman. Iya, soalnya kan adonan sebanyak itu pakai wadah yang kecil. Gimana sih? Tumpah-tumpah dong. Nah, ini kita langsung aja aduk-aduk ya. Lebih enak, lebih bebas rasanya ngaduk dengan wadah yang besar. Kita aduk-aduk campuran dari santan, kemudian tepung beras, tepung terigu, garam, dan vanili. Kalau adonan terasa berat, kita lanjut dengan mixer. Nah ini karena bikin banyak, aku lanjut dengan mixer ya teman-teman, berat banget adonannya. Jangan ngasih air kebanyakan, jadi air tuh harus bertahap. Jadi tahap pertama tuh harus kayak gini ya adonannya teman-teman, harus padat gitu loh. Jadi teman-teman bikin adonan yang licin dulu di awal. Untuk nanti setelah ini licin dan gulanya larut, kita akan bagi dua adonan. Nah ini lihat teman-teman, ini ada adonan satu, adonan A dan adonan B. Ini adonan A aku akan tambahkan dengan santan kembali ya teman-teman. Ini adonan A tambahkan dengan santan, kemudian kita aduk sampai menjadi adonan yang pas untuk carabika. Jadi ini untuk nanti untuk adonan dasar daripada carabika. Sebenarnya juga ini biang pukisnya juga udah ngembang ya teman-teman, tapi ngagokin, jadi aku selesaikan aja dulu untuk adonan carabikangnya. Oh ya, kali ini aku bikin carabikang cungkil teman-teman. Carabikang cungkil sebenarnya bukan 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 keahlianku ya teman-teman. Aku nggak biasa bikin carabika cungkil. Yang aku bikin itu biasanya mah carabika mawar yang suka diemek-emek. Teman-teman kalau tahu aku tuh ya dibully sama netizen sampai jutaan penayangan itu semuanya isian bulian semuanya ketika aku upload carabika mawar. Teman-teman kalau penasaran silahkan lihat di short turun scroll ke bawah. Aku dibully setengah mati sama netizen gara-gara nggak pakai hands glove. Gak apa-apa lah, biarin pelajaran, ambil yang baik-baiknya aja semuanya ya. Oh ya, untuk pembelian alat-alat yang aku pakai di sini nanti aku semua cantumin linknya di description box ya teman-teman, bisa lihat di sana. Next kita masukkan cairan pandan dan tambahkan sedikit pewarna pada adonan satunya lagi ya teman-teman. Nggak harus sama, adonan dasar putih maupun adonan hijau itu nggak harus sama, jadi suka-suka aja. Teman-teman mana yang lebih banyak yang akan dipakai. Nah ini kita udah mendapatkan adonan yang pas untuk carabika. Udah aku cobain juga, dicolekin dikit tadi, enak gurih teman-teman ya. Kita sisihkan. Nah sekarang kita kembali akan membuat cookies. Aku tarik nafas dulu. Ini ada santan, sedikit dihangatkan tadi ya teman-teman. Kemudian tambahkan susu SKM. Kita bikin
bahan cairnya dulu, kemudian kita juga di sini tambahkan garam, kemudian tambahkan juga jus pandannya tuh ya teman-teman. Setelah semua tercampur rata kita sisihkan. Nah kita mau mixer bahan kering sekarang. Untuk resep asli yang punya Cimocap itu ya teman-teman, ini nggak pakai jus pandan. Kalaupun dia berwarna hijau, memakai pasta pandan ya. Jadi cairan jus pandan itu aslinya itu memakai susu cair. Nah di sini aku ganti menjadi jus pandan. Lanjut kita mixer gula pasir, kemudian dengan telur, kita akan kocok mixer sampai adonan ini mengembang, volumenya naik gitu ya teman-teman. Ini aku memakai stand mixer dari Tintin Rainer Gold Bakeware, yaitu mixer Wheelmark. Teman-teman kalau mau nanti aku cantumkan link di description box ya. Oke, ini kita mixer sampai mengembang, sampai tinggi volumenya. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, ini udah naik. Kemudian akan kita campurkan cairan yang tadi udah kita buat, yaitu cairan santan, pandan, dan SKM. Kita tuang bergantian dengan tepung. Jadi tepungnya terdiri dari tepung maizena dan tepung terigu ya teman-teman. Sambil nge-mixer, aku mau sapa dulu teman-teman yang baru aja menemukan channel ini. Selamat datang semuanya ya. Selamat bergabung dengan channel YouTube Dapur Kue Sabin. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Supaya channel ini lebih bisa berkembang lagi. Dan aku lebih semangat lagi berbagi tutorial dengan kalian ya teman-teman. Jangan lupa di absen di kolom komentar. Teman-teman yang udah hadir di sini nonton sampai selesai dari kota mana aja. Sebutin nama ya, kita saling sapa ya teman-teman. Lanjut. Nah ini adonan yang udah selesai. Ini udah selesai loh teman-teman. Nanti kalau udah kalau udah selesai, belum selesai sebenarnya. Itu tadi aku kelupaan. Tadi itu apa namanya? Dimasukin juga margarin cair ya teman-teman. Cuman aku kelupaan videoinnya. Nah ini setelah selesai semuanya langsung diamkan dulu sampai dia ngembang berkali lipat. Kemudian lanjut ini lari ke Carabika. Ini udah pembuatan yang kesekiannya ya teman-teman. Sekali lagi aku minta maaf, di sini aku nggak bisa ngasih tutorial yang detail pisan ya teman-teman. Karena memang ini pesenannya hektik banget, jadi harus selesai tepat waktu. Jadi aku sharing time manajemennya aja ya. Ini semua aku kerjain di pagi hari teman-teman. Membuat Carabika 100, kemudian pukisnya juga 100 yang akan dikemas dalam satu tin wall. Kemudian ini setelah matang, setengah matang, tambahkan santan are di atasnya. Santan are itu adalah santan inti dari santan, jadi bagian santan pekatnya. Jadi air santannya dibuangin ya. Bisa juga ini dibuat santan are ini dibuat dari santan santan instan juga bisa. Ditambahkan aja santan instan kayak gini di atasnya. Ini udah matang ya teman-teman. Aku agak sedikit kerepotan nyungkilnya, bener-bener mohon maaf ya kalau teman-teman ngelihatnya agak greget, nyongkelnya lelet banget gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang ahli banget di cara bika cungkil, tolong share caranya ya nyungkil. Caranya nyungkil cara bika gimana? Silahkan di sharing di kolom komentar. Terima kasih banget kalau bisa sharing ya teman-teman. Lihat. Bukan ahli banget pokoknya. Tapi hasilnya alhamdulillah bagus loh teman-teman. Lihat tuh. Ini mekar ya. Kalau hasilnya mekar, tapi aku nggak bisa nyungkilnya aja. Kaku gitu tangannya. Biasanya bikin cara bika yang diemek-emek kan. Cara bika yang diemek-emek. Atulah itu kan cara bika mawar ya teman-teman. Bukan apa ya.
itu modifikasi Carabika gitu loh, bukan enakan atau nggak enaknya, itu bahannya sama. Yang diemek-emek itu Carabika mawar, metodenya aja yang berbeda gitu ya. Aduh, teman-teman netizen itu bener-bener sensitif banget. Ini dia, ini yang aku turunin, ini kloter terakhir teman-teman tuh, mekarnya sempurna sekali. Jadi ya, intinya adalah membuat Carabika itu wajib cetakannya harus sangat panas sampai ngebul gitu, baru bisa masuk itu adonan. Nah, jangan lupa setelah cetakannya panas, kecilin dulu dikit apinya, kecilin. Baru nanti di pertengahan jalan naikin lagi gitu. Jadi main api ya teman-teman. Terus adonannya juga kalau Carabika cungkil jangan terlalu encer karena seratnya nggak akan timbul ya teman-teman. Meskipun hasilnya lembut tapi seratnya nggak akan timbul seperti ini. Ya kayak gini ya teman-teman. Oh ya kalau ada yang mau ambil kelas Carabika emek-emek, Carabika mawar, silakan nanti aku cantumin nomor WA untuk pendaftaran kelas online. Ada macam-macam ya teman-teman, silakan aja ya. Di sana ada 22 kelas. Jadi aku tunggu di WA untuk ada yang mau mendaftar. Ada kelas risol, ada kelas bolu marmer, bolu sarang semut, ada kelas pastel dan lain sebagainya. Oke, kita hentikan dulu promosi kelas online-nya kue Sabin dari Bu Tuti. Kita masuk ke pembuatan pukis. Lompat sana lompat sini pokoknya videonya. Alhamdulillah, syukuri aja ya teman-teman, syukuri aku masih bisa ngonten. Ini sudah males banget sebenarnya ya, angkat-angkat properti gitu ya. Angkat properti untuk bikin video. Kadang mood tuh memang kadang naik, kadang turun ya teman-teman. Kalau lagi nggak mood itu bikin video tuh kelihatan ya kayak gini. Kelihatan berantakan gitu urutannya, nggak jelas. Karena kurang moodnya. Ya maklumin aja lah kita ini manusia. Oke, adonannya tadi sebelum dimasukin ke cetakan, dikocok dulu ya, dikeluarin itu gas-gas udaranya yang ada di dalam adonan, baru kemudian dimasukin ke cetakan yang sudah diolasin sama margarin. Setelah gembul, tambahkan dengan keju slice. Keju slice 1 lembar dibagi 5. Kalau dibagi 4 itu kegedean, beleber ke samping gitu ya, kurang estetik teman-teman, bagi 5 aja 1 slice-nya itu. Untuk adonan sendiri nggak pakai keju ya teman-teman, mungkin sedikit hiasan aja. Ini sih kayak pakai keju slice gitu. Adonannya sendiri murni pandan. Oke, ini setelah didiamkan sebentar kurang lebih 5 menit untuk menempel si keju slice-nya ya teman-teman. Ini dia pukis gembulnya dan lembut sekali. Satu tips untuk teman-teman, kalau untuk bikin pukis yang bagus, yang lembut, yang gembul gitu, mendiamkan pukis setelah diadon itu yang lama ya, makin lama makin bagus. Jangan 1 jam, 2 jam, itu tuh masih akan hasilnya tuh akan bantet teman-teman. Bila perlu sampai 4 jam gitu, yang penting adonannya berlipat 2 kali lipat adonan pertama ya teman-teman. Itu dijamin akan berhasil. Kalau cuma ngediamin 30 menit baru naik dikit teman-teman sudah cetak, itu pasti gagal, pasti bantat. Meskipun adonannya bagus, bahan premium itu akan bantat. Jadi harus sabar nunggu sampai si adonan ngembang 2 kali lipat dari adonan semula. Begitu ya. Itu sharing dari pengalaman aku aja sih ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang tidak cocok, tidak sama mungkin ya metodenya, mohon dimaafkan aja. Nah ini udah selesai nih kayaknya teman-teman. Mati lampu apa besokan? Cek. Akhirnya pekerjaan hari ini udah selesai, pesanannya udah beres semua. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku sampai selesai ya. Terima kasih banyak. Nah ini hasil dari bebikin kita tadi, yaitu Carabika dan pukis pandan, jus pandan murni ya. Nah ini aku kemas di tinwal 1500 ml dengan 5 pukis 5
Carabika. Harganya di 30.000. Gimana menurut teman-teman? Kemahalan atau kemurahan? Tolong share di kolom komentar. Jangan lupa selalu dukung channel ini. Sampai jumpa di video-video dapur kue Sabin lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya.